Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alisen Maulana dengan 3 digit yang terakhir 033 dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2023. Di sini saya akan membawakan materi yaitu Inverse Kinematic Dweldorf yang dimana adalah tugas mekatronika. Oke, yang pertama-tama yaitu apa sih itu Inverse Kinematic? Inverse kinematic adalah proses menentukan parameter join dari posisi dan orientasi n-effort vektor. Konsep ini sangat penting dalam sistem robotik karena memungkinkan robot untuk mencapai target dengan presisi tinggi tanpa perlu mengontrol setiap sendi secara langsung. Dengan menggunakan inverse kinematic, pergerakan robot menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Inverse kinematic memiliki berbagai aplikasi di dunia nyata. Dalam bidang robotika, teknik ini digunakan pada kalangan robot industri dan humanoid untuk melakukan tugas dan kompleks dengan akurasi yang tinggi. Pada gambar tersebut ada dua simulasi. Simulasi inverse kinematic untuk lengan robot Dweldorf dapat divisualisasikan dengan dua solusi berbeda, yaitu elbow down dan elbow up, yang dimana elbow down yang sebelah kiri dan elbow up yang sebelah kanan. Dalam simulasi 1 dan 2 memiliki kesamaan, yang dimana n-vektor ditargetkan berada pada koordinat X 148.0 dan Y 88.0 dengan metode inverse kinematik berbasis hukum kosinus. Diperoleh dua kemungkinan solusi sudut join. Pengguna dapat berpindah antara solusi elbow down dan elbow up dengan mengklik simulasi. Metode inverse kinematik yang digunakan dalam simulasi ini membantu memahami bagaimana robot dapat bergerak ke posisi tertentu dengan akurasi tinggi berdasarkan perhitungan matematis. To solution dalam inverse kinematik untuk robot dengan 2 derajat kebebasan dalam kurung Dweldorf terdapat dua solusi utama untuk menentukan sudut sendi yang memungkinkan n-vektor mencapai posisi yang diinginkan. Kedua solusi ini disebut sebagai elbow up dan elbow down, yang menggambarkan konfigurasi lengan robot, yang dimana terdapat rumus yang sama namun berbeda pada plus dan minnya, yang dimana pada saat elbow down tertera rumus Q2 sama dengan cos min 1 X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min A 2 per 1 min A 2 per 2 diper 2A 1 dikali 1 kali A 2. Kemudian Q1 sama dengan tan min 1 Y per X min tan min 1 dan A2 sin Q2 per A1 plus A2 cos Q2. Dengan elbow down, lengan robot membentuk sudut ke bawah, menghasilkan konfigurasi yang lebih rendah. Biasanya digunakan jika jalur gerakan lebih optimal atau jika ada hambatan di atas lengan robot. Dan yang sebelah kanan yaitu elbow up. Lengan robot membentuk sudut ke atas menciptakan posisi yang lebih tinggi. Digunakan dalam situasi di mana ruang bawah terbatas atau ketika lebih cocok untuk tugas tertentu, yang dimana menggunakan hukum kosinus untuk menghitung sudut join berdasarkan posisi n-vektor. Kemudian ada tooltip pose, yang dimana tooltip pose mengacu pada posisi dan orientasi
NF faktor dalam ruang kerja robot. Dalam inverse kinematik, posisi tooltip ditentukan berdasarkan panjang lengan dan sudut join dengan menggunakan pendekatan trigonometri yang dapat dihitung sudut yang diperlukan untuk mencapai koordinat tertentu, yang dimana Q1 dan Q2 adalah sudut join pertama dan kedua yang mengontrol gerakan dengan robot. Konsep ini sangat penting dalam perencanaan lintas dan kontrol gerakan robot. Dengan memahami tooltip POS, pergerakan robot dapat dioptimalkan agar lebih presisi dalam berbagai pengaplikasian. Yang dimana pada gambar tersebut terdapat rumus yaitu Y sama dengan tan min 1 Y per X dan Q1 sama dengan Y plus B. Q1 sama dengan tan min 1 Y per X plus tan min 1 A2 sin Q2 per A1 plus A2 cos Q2. Inverse kinematik ini dapat di pengimplementasian pada robot manipulator sehingga memungkinkan pergerakan dengan robot akan mencapai titik tertentu dalam ruang kerja dengan akurasi tinggi. Implementasi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti industri manufaktur. Kemudian agar robot manipulator dapat mencapai posisi target dengan lebih stabil dan akurat, inverse kinematik sering dikombinasikan dengan kontrol PID, yang dimana hal ini memastikan bahwa robot dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan mengoreksi perbedaan antara posisi aktual dan posisi yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu inverse kinematik adalah teknik penting dalam robotika untuk mengontrol pergerakan NF faktor dengan akurasi tinggi. Metode analitik memungkinkan penghitungan secara cepat dan efisien, sementara pendekatan numerik dapat digunakan untuk kasus yang lebih kompleks. Implementasi inverse kinematik dalam berbagai bidang seperti industri manufaktur, animasi, dan medis menunjukkan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan presisi sistem otomatis. Untuk validasi, simulasi, dan pengujian langsung pada robot fisik sangat diperlukan guna memastikan keakuratan solusi yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.